Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita pada pertemuan kali ini akan bahas tentang perumahan. Ya, aspek perumahan ini cukup penting di dalam planologi yang harus teman-teman pahami apakah itu perumahan, ya. Karena ada istilah nanti perumahan, ada juga permukiman, ya. Ini sangat penting teman-teman untuk memahami apa perbedaan dan kaitannya antara perumahan dan permukiman. Perumahan seringkali dipertanyakan perbedaannya terhadap permukiman, namun secara real perumahan itu ya adalah permukiman, ya, dan permukiman ya perumahan, ya. Tapi kalau kita lihat pasti ada perbedaannya, yakni dari kata rumah kalau perumahan, sedangkan permukiman sendiri dari kata bentuk mukim, atau disebut juga rumah, bukan mukim, ya. Namun secara jamak perumahan adalah kelompok tempat tinggal beserta fasilitasnya, dan demikian juga permukiman. Definisi berikut ini sering dipergunakan pada dasar tidak ada perbedaannya. Dari sini kita akan melihat definisi perumahan. Perumahan adalah sebuah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Nah, sedangkan perumahan itu sendiri adalah bagian dari lingkungan hidup. Jadi kalau tadi rumah itu adalah secara fisik, kelompok rumah. Kalau kita perumahan, perumahan ya ada perumahan Cipta Laras, perumahan Pondok Indah, itu perumahan. Anggapan kita begitu, ya, ternyata. Sedangkan permukiman ya di desa, di kampung itu dianggap sebagai permukiman. Tidak begitu. Jadi bahwa definisi perumahan tadi adalah sekelompok rumah yang fungsinya sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian, sedangkan permukiman itu bagian dari lingkungan hidup yang tidak terpisahkan, berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan. Maka kalau tadi perumahan itu hanya secara fisik kelompok-kelompok rumah, sedang permukiman di situ ada aspek berkehidupan sosial yang ada di dalam perumahan. Mungkin ada RT, RW dan sebagainya. Itu kalau kita kenal dengan permukiman. Nah, perumahan sendiri ada pembahasan sendiri nanti. Ada bentuk coupling, kemudian ada rumah sebagai bangunan tinggal atau kawasan perumahan sendiri. Kalau kita lihat apa itu coupling menurut data-data Badan Pertanahan Nasional atau BPN, bahwa untuk persyaratan coupling umumnya peta-peta yang memuat coupling memiliki skala 1:1000 atau detailnya lebih kecil sebagai bentuk peta garis. Pendataan coupling dilakukan dengan cara pengukuran gambar dan contoh coupling serta contoh posisi coupling terhadap jalan. Coupling yang baik adalah memiliki persyaratan. Jadi teman-teman mungkin pernah mendengar ada yang menjual produk berupa perumahan beserta tanahnya, ada yang menjual dalam bentuk coupling, artinya tanah yang sudah diukur, ditata sehingga dijual dalam bentuk tanah atau kita sebut dengan coupling. Maka bentuknya cenderung lebih teratur dan langsung berhubungan atau ada akses jalan, ukurannya juga relatif cukup dan bisa diakses oleh kendaraan, baik khususnya ya minimal roda 4 pastinya, ya. Ukuran coupling memiliki beberapa variasi. Ada sebutan coupling besar, coupling sedang, dan coupling kecil. Coupling besar sendiri itu memiliki ukuran 500 meter persegi, ya. Mungkin kalau di Sukarjo
Itu saya pernah kenal di daerah Gayam ada nama Kapling gitu. Padahal itu bukan nama suatu desa atau kampung, tetapi karena di situ ditata dengan kapling yang cukup besar, mungkin ada per kaplingnya 500-an meter lebih gitu, maka itu disebut sebagai kapling. Nah, dari kapling itu termasuk jenis kapling yang besar, sedangkan kapling yang sedang ini memiliki ukuran antara 300 sampai 500 meter persegi, sedangkan kapling kecil antara 100 sampai 200 meter persegi. Dalam berbagai dokumen perencanaan kota ada dikenal istilah Kasiba, yakni kapling siap bangun atau KSB. Adalah sebuah persil rumah dengan batas-batas yang jelas dan harganya dapat dijangkau oleh masyarakat ya. Kemudian rumah sendiri sebagai objek tunggal memiliki beberapa kualitas teknik. Kita kenal ada rumah sangat sederhana atau RSS, bukan rumah sangat sempit ya, tetapi kita sebut sebagai rumah sangat sederhana karena di mana rumah ini diharapkan dapat dijangkau oleh penduduk atau masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kemudian ada rumah sederhana tidak bersusun ya, memiliki luasan antara 36 meter persegi, ada 70 meter persegi luas bangunan, luas tanahnya ya ada yang 50, ada yang 200 meter persegi. Kemudian ada rusun ya, rumah susun, biasanya sifatnya sewa ya, ada di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan tanah, misalkan di kota-kota besar, maka ada sebuah proyek-proyek rumah susun di mana masyarakatnya bisa tinggal dan di situ sebagai hak guna dan sewa saja ya. Nah, rumah susun cenderung memiliki tingkat atau bertingkat tinggi ya, di bagian-bagian struktur fungsional arah horizontal vertikal memiliki satu kesatuan yang tidak terpisah tentunya. Kemudian ada juga sistem rumah sewa juga ada ya, dengan perjanjian tentunya. Ini istilah-istilah yang teman-teman mesti pahami. Ada istilah KDB, koefisien dasar bangunan, atau kita sebut bangunan coverage ya. Ada KLB, koefisien lantai bangunan atau floor area ratio ya, area ratio. Kemudian ada tapak atau site ya, maka ada perencanaan tapak berarti site plan gitu. Ada KDB, koefisien dasar bangunan, ada KLB, koefisien lantai bangunan, ada N, jumlah tingkat, AL, luasan lahan, AF, luas dasar bangunan. Kita akan coba menghitung kepadatan penghuni di dalam suatu kebutuhan luas lantai bangunan bagi setiap orang dalam jumlah orang per hektar. Kebutuhan luas lantai bagi setiap orang adalah setiap orang berdiri di atas lantai dengan hunian dan 20% dari lantai itu untuk keperluan lalu lintas. Jadi tentu kita tidak mungkin kita membuat misalkan 4 meter persegi itu hanya untuk kamar saja, tetapi pasti ada kebutuhan-kebutuhan untuk lalu lintas ya, menghubungkan antara kamar dengan kamar ya, tentu ada space untuk lalu lintas. Nah, kebutuhan ini sekitar 2 meter persegi, maka perhitungan per orangnya adalah 6 meter persegi ditambah dengan 20% kali 6 meter persegi, maka kebutuhannya adalah satu orang untuk lantai bangun adalah 7 meter persegi, kira-kira begitu. Istilah-istilah di dalam penataan bangunan atau tata, kalau kemarin sebelum kita sebut sebagai tata ruang, maka ada tata bangunan tentunya. Di dalam tata bangunan dan lingkungan disikat dengan RTBL adalah kegiatan perencanaan tata bangunan dan lingkungan meliputi penyusunan RTBL atau Urban Design Guideline. Kalau saya lebih ke
lebih spesifik pada tidak hanya urban sebetulnya di era-era sekarang, karena pemerintah menyikapi dengan pembangunan dari pinggiran, maka istilah urban selalu identik dengan kota, padahal pinggiran tentu identik dengan desa. Maka sebenarnya urban dan rural ya, rural atau pedesaan. Dan RTB adalah building design. Keduanya sangat berperan dalam pengendalian tata ruang kota atau RDTRK. Ini tadi kalau di pertemuan kemarin saya jelaskan tentang aturan umum dan aturan rinci. Aturan umumnya adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana rincinya berupa detail ya, sebagai upaya di dalam mengendalikan konsistensi pemenuhan persyaratan yang diatur dalam peraturan RDTRK sendiri. Ada beberapa hal di dalam pengaturan suatu tata bangunan, maka ada yang pertama adalah sistem pengembangan preservasi. Jadi suatu kawasan, suatu wilayah, suatu bangunan itu dapat dilakukan dengan cara memugar atau mempertahankan suatu bangunan bersejarah dan atau situs sebagaimana aslinya dan menjaganya terhadap proses kerusakan. Contoh, ada bangunan-bangunan bersejarah seperti candi, itu dapat dilakukan pemugaran tetapi akan dikembalikan dengan bentuk seperti semula aslinya tanpa merubah ya. Maka sistem ini disebut sebagai preservasi ya. Jadi melakukan penjagaan terhadap kerusakan fisik. Nah, ada yang berikutnya kemudian dilakukan dengan sistem revitalisasi, bukan revitalisasi tapi revitalisasi. Sistem revitalisasi adalah melestarikan suatu bangunan atau kawasan tertentu kepada bentuk dan fungsi semula, tetapi divitalkan, diutamakan dengan tema ialah menghidupkan kembali suasana pada kawasan. Misalkan kota lama, di beberapa tempat, ada di Jakarta, ada di Semarang, itu ada kota-kota lama ya, dia memiliki sejarah tentunya, maka dia tidak akan dibangun lagi atau dibangun lebih baru ya, tetapi di sini bisa menggunakan konsep revitalisasi. Jadi bangunan itu tetap kita perbaiki, kita rapikan dengan bentuk yang semula, tetapi fungsinya bisa kita optimalkan atau menjadi kawasan wisata, kawasan yang sesuai dengan keadaan yang semula. Yang berikutnya konsep sistem konservasi, jadi mengembalikan bangunan kepada penampilan bentuk awal namun masih dimungkinkan fungsinya berubah. Yang berikutnya sistem peremajaan kota, urban renewal, meremajakan fisik, merubah fisik, identitas. Ada beberapa kota-kota yang konsepnya berubah ya, dari kota kota yang lain menjadi kota yang lebih baru lagi, mungkin lebih mengikuti perkembangan zaman, maka disebut peremajaan kota. Kemudian ada pengembangan baru, new development, jadi bentuk-bentuk dan fungsi bangunan ini juga bentuk-bentuk yang baru, jadi, atau memang betul-betul baru, jadi dari kota yang belum ada menjadi ada, karena ada kota ibu kota baru, maka nanti adalah termasuk dalam sistem pengembangan baru dari sebuah kawasan yang mungkin gambut dan sebagainya, tapi dibuat new development atau kota baru. Sistem penanggulangan bencana pun sangat penting sebagai perwujudan tertib keselamatan bangunan dan manusia yang tinggal di dalamnya dari kebakaran, gempa, tanah longsor, banjir, badai, angin, erosi, dan lain sebagainya. Perumahan adalah membanding ini konsep perumahan sendiri, lahan ditentukan 60% dari luas total lantai bangunan disediakan untuk halaman terbuka pada langit.
Ini tata ruang sebenarnya, lebih ke RTH, ruang terbuka hijau. Baik teman-teman, barangkali bab tentang perumahan demikian tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.